Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Bersama Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal amwali muqtahimi. Ya Rabb Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La nabiyya ba'da wa la rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, taklim rutin di hari Sabtu pagi, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ceria, cuacanya cukup mendukung, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa melimpah pula pada keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya min yaumil hadza ila yaumin nahdah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kajian kita Riyadhus Shalihin, saya ingin menjelaskan tentang azan. Azan itu adalah panggilan Allah. Maka dengan azan ini semua alam itu masya Allah, semua selain Allah itu disebut alam. Baik itu manusia, binatang, semuanya, tumbuh-tumbuhan, itu akan mendengarkan dengan panggilan Allah yang namanya azan.
Api yang besar bisa mengecil karena ada suara azan. Hujan yang lebat bisa mengecil karena suara azan. Manusia memiliki kegiatan kerja, dagang, dan lain sebagainya, maka berhenti karena ada azan. Sehingga ada rumah sakit yang mempunyai peraturan lokal, ketika ada suara azan, semua karyawannya berhenti sejenak, kecuali yang sedang operasi. Operasi berhenti merepot ya. Jadi betul-betul dilaksanakan. Ini terjadi di Majenang, Cilacap. Nah, itu adalah jamaah saya ketika bangun rumah sakit. Saya diundang untuk memberikan nama-nama kompleknya. Dibikin kayak nama-nama komplek rumah sakit Islam. Ada Multazam, ada Blok, ya, komplek Mina, kemudian komplek Raudoh, nah gitu. Jadi ketika ada azan langsung berdiri sejenak sampai azan itu selesai. Jadi sudah selesai, mulai kerja lagi. Nah, kita ini kalau dengar suara azan, ini hendaknya kita menirukan pelan-pelan, nggak usah kenceng-kenceng. Kalau nggak kena awalnya, kena yang akhir gitu. Kalau nggak yang pertama, yang kedua. Contohnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak kena dua-duanya, salah satu. Kadang-kadang kita lagi ngobrol asik, kagak dengar ada suara azan. Asik ngobrol aja gitu ya. Sampai azan selesai, kagak jawab sama sekali. Ini dijelaskan dalam kitab Taqiful Qaul, itu akan diiris kupingnya nanti di akhirat itu karena nggak dengar suara azan. Ya Allah. Allah Akbar, jawabannya Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berdoa ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bahasa Arabnya kepanjangan, bahasa kita aja. Ini jempol dua ini, kiri kanan, kita punya mata kiri kanan, ditempelkan di mata kita. Ya, intinya ya Allah, jadikan mata kita itu sehat dan bisa untuk melihat kebenaran. Ya, itu. Nih dicoba dulu. Kacamatanya copot. Jadi begini caranya. Nah, ya Allah, sehatkan mata saya. Ya. Kalaupun mungkin matanya sakit, tapi sehat dalam arti adalah tidak banyak melihat maksiat, banyak untuk melihat kebaikan dan kebenaran. Ditiup dulu semuanya, ya, di depan mulut, baru ditempelin ke mata, set, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiup set. Nah, kalau ingat baca doa begitu, agar mata kita menjadi mata yang sehat, mata yang bening, mata yang baik. Kalaupun sakit secara fisik barangkali matanya, ya,
kalau nggak pakai kacamata nggak bisa, itu sudah karena faktor usia, tapi paling tidak bisa melihat kebenaran dan menghindari daripada kemaksiatan. Itu ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat-ingat itu. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Ajakan kan ini? Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya apa la haula itu? La haula, tidak ada daya dan kekuatan kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi la haula itu adalah untuk mempunyai energi. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah, mari kita sholat, agar kita punya tenaga, punya energi untuk bisa melakukan sholat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kepada kemenangan. Itu artinya. Hayya itu mari. Jadi panggilan bahasa Arab yang artinya mari itu banyak. Qalil munadana iyo karena iya wa ayu akada aya thumma haya. Ini cara memanggil orang Arab dalam Alfiyah Ibnu Malik, kitab khusus alat nahwu. Walil munadana iyo karena iya wa ayu akada aya thumma haya. Masya Allah, sedikit masih ada hafal itu. Jadi ada termunada manggil manggil Muhammad, hayya hayya bina, mari kita semua. Itu hayya, nah, mari juga hayya masuk, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ajakan itu. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Kalau najah keberhasilan, falah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, najah, falah itu kemenangan disertai dengan kebahagiaan. Hayya, ayah, hai, bahasa kitanya ya, hai. Apalah banyak itu cara memanggil. Tuma walil munada ya kana ya wa ai semua hayya ya ayyuhalladzina amanu. Nah kan ya pakai ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu panggilan-panggilan seperti itu. Nah, kita dipanggil untuk menuju untuk sholat. Jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kalau mau dilempengin terus sampai sempurna, illa billahil aliyil azim, boleh. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Juga kita sama jawabannya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Azan subuh kayak tadi ini, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Karena kebanyakan orang untuk subuh itu berat sekali, ya, masih ngantuk gitu. Maka ditambah azan as-salatu khairun minan naum, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, itu jawabannya gimana? Nah, ini yang penting sekarang ini. Kalau tadi udah apalah kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu Allah, asyhadu Allah,
ditambah dengan doa itu baru doa. Baru kali ini saya menyampaikan. Nah, kemudian hayya 'alas shalah la haula wala quwwata, hayya 'alal falah la haula wala quwwata. As-shalatu khairum minan naum. Jawabannya sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodakta, benar engkau. Wa barorta, baror itu bebas atau merdeka. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan saya adalah golongan orang-orang yang menyaksikan bahwa betul sholat itu lebih baik daripada tidur. Jangan dijawab diplesetin, as-sholatu khairum minan naum. Untuk sholat itu naon-naon. Ya Allah, ini mah plesetan. As-sholatu khairum minan naum, sodakta wa barorta. Ada dua, sodakta wa barorta. Wa ana ala dzalika, dan saya atas kalimat sodakta as-sholatu khairum minan naum adalah menyaksikan. Ini bunyi catit-catit mana nih? Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya, ada enggak? Yuk bersama, sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sodakta wa barorta ala dzalika minasyahidin. Bersama nanti ya, saya as-sholatu khairum minan naum, Bapak Ibu jawab as-sholatu khairum minan naum wa ana ala dzalika minas. As-sholatu khairum minan naum, sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minas syahidin. Walaupun pelan-pelan cukup didengar kita juga boleh, agak kencang boleh. Ya, dalam hati juga boleh. Nah, sudah itu Allahu akbar la ilaha illallah, dijawab Allahu akbar la ilaha illallah. Itu azan. Jadi manfaat azan itu banyak sekali. Dalam pembahasan bab azan banyak. Baik, saya rasa cukup. Kita tinggal ini Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ada ibu-ibu enggak? Kencang banget. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata khutbana 'alaiha la'anatha malaikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaih, wa fi riwayatin hatta tarji'a. Lanat. Haram seorang istri menolak ajakan suaminya tidur bersama.
Haram seorang istri menolak ajakan suaminya tidur bersama. Kalau suaminya ngajak tidur bersama, suami istrinya nolak, hukumnya haram, enggak boleh. Idza da'a rajul, ketika memanggil atau mengajak laki-laki imra'atahu, kepada wanitanya, berarti istrinya, ila firasihi, ke tempat tidur, yuk tidur bareng ini. Fa'abat, kemudian menolak, enggak. Fataba ifabata khudbana alaiha, maka baginya adalah dilaknat oleh malaikat hatta tusbihan, sampai subuh dilaknat kalau suaminya masih marah. Ya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan wa fi riwayatin hatta tarji'a, sampai subuh atau sampai istrinya itu mendekati suaminya. Jadi kalau istrinya pertamanya nolak, kemudian tengah malam mendeketin, ya udah nggak dilaknat sama malaikat. Pengen dilaknat apa pengen enggak, Bu? Kalau lagi marahan gitu ya, dimarahan ya nggak inget itu, mau dilaknat mau enggak. Ya inilah apa namanya, artinya suami istri harus berpedoman kepada Quran maupun hadis. Salah satunya ini obatnya. Kalau lagi marahan, ingat bahwa itu adalah dilarang tidur masing-masing, kecuali bukan karena marahan dan suaminya karena rela suaminya, gak masalah. Tapi kalau sengaja ngajak ya jangan ditolak. Alasannya biasanya kan capek, kesel, banyak lah alasannya. Alasannya ada anak. Coba. Ya, ini alhamdulillah pagi ini ada yang bersedekah nih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar dan memudahkan rezekinya pada yang memberikan sedekah. Cuma saya ada di belakang nih, nggak bisa makan. Silakan Bapak Ibu. Ya. Siapa nih yang memberikan sedekah nih? Ya. Alhamdulillah. Kalau kayak gini nggak usah sering-sering, tiap hari Sabtu aja gitu. Bergantian. Ini kan gampang, kita punya taklim hari Sabtu, pengen sedekah, udah hari Sabtu aja kayak begini nih, udah. Ya Allah, pas kalau gitu. Siapa nih? Hamba Allah. Baik. Hamba Allah. Berikutnya, tidak boleh seorang istri puasa sunnah bila suaminya berada di rumah. Ini apalagi suami yang biasa kerja jauh atau seharian kerja, pas giliran di rumah istrinya puasa. Nah, masalah ini, Bu. Ya, masalahnya apa? Ya kalau suami menginginkan lagi puasa, nah, makanya harus seizin suami kalau mau puasa. Lagi apa? Lakinya nolak. Oh iya, lakinya nolak. Sekarang di Bali kalau lakinya yang nolak ya. Tuh istri doang yang nolak, kalau lakinya yang nolak gimana itu? Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna mau terusin ya Allah.
anna Rasulullah SAW qala la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang wanita antasumu wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi. Jadi kalau suami ada di rumah jangan puasa sunnah kecuali mendapatkan izin suami. Wala ta'dana fi baitihi illa bi'idnihi. Ya, memang begitu caranya. Islam betul-betul istri harus bisa menservis suami. Gimana kalau suaminya yang nolak? Ya itu lihat situasi. Suami juga begitu, gak asal kayak begitu, artinya lihat situasi. Kalau lagi capek, kalau lagi gak enak badan, jangan memaksakan mentang-mentang suami dipaksa terus istri ya. Gak harus begitu. Bahasa Jawanya mono yo mono tapi ojo mono. Ya ini memang begitu, tapi kita juga harus saling ada keseimbangan. Laki-laki dan perempuan itu ada keseimbangan. Ya. Nggak mentang laki-laki kemudian menggunakan dalil ini keluar laki-lakinya harus nurut terus. Gitu. Lihat situasinya, kalau lagi nggak apa namanya, ya jangan dipaksain. Baik, ini tentang istri terhadap suami. Makanya yang jadi suami juga harus bisa seimbang terhadap istrinya, bisa ngimbangin. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'al Allahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu surata himarin, muttafaqun alaih. Ini khusus untuk orang yang sholat berjamaah. Ya. Makmum mendahului imam itu tidak boleh. Mengangkat kepalanya mendahului imam. Apakah salah seorang di antara kalian tidak merasa takut mengangkat kepalanya sebelum imam, di mana Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala himar. Himar itu binatang di Arab Saudi sana, ya, keledai. Atau Allah akan menyerupakan kepalanya seperti bentuk kepala himar. Masya Allah. Jadi bagaimanapun siapapun yang jadi makmum, ngangkat kepalanya jangan mendahului imam. Dan diumpamakan kalau mendahului imam ini seperti himar. Himar itu kalau nunduk, kalau ruku, kepalanya diangkat begini. Nah. Jadi 90 derajat, jangan angkat dulu kalau imamnya belum ngangkat. 90 derajat, kepalanya begini ngangkat, itu seperti himar. Untuk makmum, walaupun pangkatnya lebih besar, lebih tinggi, tapi kalau makmum harus mengikuti imam. Itu adalah sebuah gambaran bahwa Islam itu di hadapan Allah tidak melihat dari segi pangkat, dari sisi duniawi, tetapi adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Presiden dunia, jenderal dunia, imamnya imam masjid Istiqlal misalnya, ya presiden harus nurut. Nggak boleh mentang-mentang presiden kemudian duluin imam.
nggak boleh. Bahkan pernah dalam medsos presiden mana itu sholat di masjid Jumat karena sudah terlambat dan dapatnya di luar, presiden nggak masuk masjid, tetap di luar sholatnya. Nah, itu sebagai contoh bahwa di hadapan Allah manusia itu memiliki derajat yang sama, nggak pilih-pilih. Presiden ini masuk dikawal, tapi sudah penuh jamaah, dapatnya di luar, bahkan tidak di dalam masjid, di halaman masjid, tetap dia sholat di halaman masjid. Nggak mentang-mentang presiden kemudian minta tempat yang enak, nggak bisa. Dia di luar. Yang begini benar-benar mencontohkan kita bahwa manusia itu bagaimana hatinya. Kalau itu sudah aturan Allah, jangan melawan gitu. Kita memang punya ambisi, punya nafsu untuk ngatur, iya, tapi juga harus bisa diatur. Jangan maunya ngatur terus, tetapi bisa diatur. Ketika itu aturan Allah, jangan dilawan, jangan ditentang. Yang namanya mau memang ya harus ikutin imam, ikutin imam. Itu kan aturan Allah. Jadi tidak bertang. Dengan begitu seringnya jamaah, hati kita itu akan mudah luluh, dalam arti gak keras. Ketika ada hal-hal yang kelihatannya gak cocok dengan hati kita, itu gak langsung frontal, bisa menerima, sabar dulu. Nah, ini manfaat daripada sholat berjamaah. Memiliki hati yang sabar. Jarangnya sholat berjamaah yaitu hatinya keras. Sholat berjamaah kalau sudah tidak cocok dengan imamnya, ini gundul terus nih, gundul terus, hatinya kesel, harus bisa merubah, siapapun imamnya, apalagi kalau bacaannya benar, ya bagus, benar, udah kita ikutin untuk bisa merubah hati kita supaya bisa menerima. Ini butuh latihan. Kadang-kadang ya orang luar aja sana bahasa Arabnya masih kayak belepetan, kadang-kadang kita kayak nggak cocok gitu. Udah cepet-cepet kita banting setir. Ini sholat, sudah kita ikutin. Ya. Orang kampung-kampung kadang-kadang bacanya kita sudah bagus di sini. Di kampung, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap, udah cepet-cepet kita sholat, kita ikutin. Nah, itu ya begitu. Bacanya ngalamin, kan nasib ya begitu tuh. Makruh mana tadi ya? Ini pada saat sholat kita tidak boleh melihat ke atas. Sholat melihat ke atas. Nah, bahkan kita sholat melihat ke bawah. Dari Ibnu Malik, Rasulullah bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'u absarahum ila sama fi sholatihim fastadda qaluhu fi dzalika aw latuh tofanna absaruhum," rawahul Bukhari. Jadi artinya begini, ada apa gerangan orang-orang pada mengangkat pandangannya mereka ke langit dalam kondisi sholat?
Rasulullah memperingatkan dengan jelas sabda beliau dalam hal ini sampai beliau bersabda, hendaklah mereka menyadari hal tersebut bahwa itu adalah benar-benar tersambar mata-mata mereka, tersambar ya. Jadi dilarang sholat itu menghadap ke atas ya. Ini nggak boleh. Menoleh juga ke kiri ke kanan juga nggak boleh. Ini menjadi waqtilasun mahtalisuhu asyaitanu min salatil abdi, berpaling atau menengok dalam sholat. Maka Rasulullah mengingatkan itu adalah curian yang dilakukan setan dari sholat seorang hamba. Curian yang dilakukan oleh setan, yang dilakukan oleh setan dari sholatnya seorang hamba. Kita tengok kanan tengok kiri ya, namanya anak-anak kalau asar itu kan banyak tuh anak-anak udah sholat tapi ya ngobrol sama kiri kanannya ya belum tahu. Sayangnya apa, gurunya gak ada yang ngawasin itu. Gurunya itu kalau bisa kerjasamanya dengan sekolah SD ini ada yang ngawasi. Di Al-Manar itu bapak-bapak sholat dulu, anak-anak itu sudah selesai bapak baru anak-anak. Dan di sini kalaupun mau bareng asal ada pak gurunya yang ditakutin ya, kalau kita kan orang lain ya, paling-paling akhirnya kita marah ngotot. Kalau gurunya gak usah marah, begini aja udah takut anak-anak. Tapi belum ada nih yayasan, DKM, RW, yuk kita gimana caranya biar ada kerjasama dengan SD kita ini belum pernah dilakukan. Baru kepengin tapi belum pernah nih ya. Coba kalau, tapi saya pernah menanyakan kepada salah satu kepala sekolahnya, di mana kepala sekolah ini dengan masjid maupun dengan lingkungan RT, ada Pak RT 4 ini kan lokasi di RT 4 ya. Jawabannya, iya Pak, sebetulnya kami kepingin untuk bergabung, artinya tapi ini kan 3 SD, jadi 3 kepala sekolah. Kalau yang ini pengen bergabung, yang ini enggak, yang ini, nah, maka harusnya tuh kompak 3-3-nya itu Pak RW. Nah, karena perasaannya begitu tuh. Nah, jadi diajak kumpul 3-3-nya, ayo dengan lingkungan, dengan RT bagaimana, dengan sekolah, dengan masjid bagaimana, ya. Supaya ada kebaikan buat kita semua. Anak-anak sekolah yang mencing yang apa segala, kadang-kadang ada yang nggak sampai ke kamar mandi, Pak, sampai ke belutnya itu di sana. WC-nya kan di situ kurang bersih, di sini senang lari di sini. Lari-lari belum nyampe di WC sudah kebelet-kebeletnya, ada seperti itu. Nah, ini mohon untuk bisa dijembatani agar ada lebih baik lagi. Bisa aja kita di situ ada kotak amal di situ di sekolah sana. Bagus, kasih kotak amal di sekolah. 3 sekolah, 3 kotak amal. Kalau bisa jangan yang pakai kaca, tapi yang pakai yang nggak kelihatan duitnya. Bikin ke Pak Wagino, ya kayak kotak kita itu kan. Nah, awet. Baik. Sekedar bubuk lagi ingat, kadang-kadang saya mau ngomong pas nggak ingat terus. Jadi sholat menghadap ke atas itu makruh hukumnya. Ya. Karena saya sholat belakangan, anak-anak ya Allah yang nginjak kaki ini balas jorok-jorokan begitu. Ini
Udah begitu suaranya ada, kan bikin gaduh dengan sholat kita. Mau dilarang bagaimana? Nggak dilarang, ya terjadi begitu karena di sana nggak ada musolanya. Di sekolahnya nggak ada musola. Kalau sekolah yang ada musolanya, anak-anak sekolahnya di musola. Nggak apa-apa kita di sini nggak masalah, tapi ada kerjasama yang baik. Ya. Dilarang. Satu lagi ini makruh ya sholat dekat makanan atau menahan kentut dan buang air besar. Ini makruh. Sami itu Rasulullah SAW yaqul la sholata bi khatrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-ahbash al-ahsan al-ahbasan. Jadi tidaklah sempurna sholat di dekat makanan, dan tidak sempurna pula sholatnya orang yang menahan diri dari buang air kecil maupun buang air besar. Sekiranya sudah mulai, kalau belum mulai kebelet kencing, belum takbir kencing, ya harus kencing dulu. Kebelet buang air besar, ya buang air besar dulu supaya sholatnya lebih khusyuk. Tapi kalau di tengah-tengah sholat sudah 1 rakaat, ya ditahan. Sayang itu sudah tinggal sedikit lagi misalnya, dah ditahan. Baik itu kentut maupun buang air besar ditahan. Kalau belum sholat, dilaksanakan hajatnya dulu baru sholat. Beberapa bahasan pada pagi hari ini, intinya yuk kita perbaiki diri kita dari mulai tadi istri yang menolak dan sebagainya, kemudian sholat kita tidak boleh noleh kanan noleh kiri, tengok kanan tengok kiri, tidak boleh dekat dengan makanan yang enak. Ya, jadi mikir makan, makanya kan kadang-kadang apa? Kita kalau udah lapar, sudah siap makanan, sholat dulu apa makan dulu? Selalu makan dulu. Kenapa? Biar sholatnya itu lebih khusyuk. Makan dulu. Jadi lebih banyak memilih makan dulu daripada sholat dulu. Tapi ada yang ini amal waktu ini. Kita sholat di awal waktu, sholat dulu baru makan, ada gitu. Ya. Yang senang makan dulu ya Pak, makan dulu baru sholat. Habis makan kekenyangan sholatnya ogah-ogahan. Ya, jadi sebenarnya ya ini berdasarkan ini, jangan sholat tetapi ingat niat makan. Lebih baik makan ingat sholat. Ya. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi azan, ya doa kita untuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ingat ditiup kuku atau jempol kiri kanan, kemudian dioleskan di mata kita. Nah, ada pertanyaan mungkin? Dipersilakan. Saya lupa didoakan untuk Bapak Yusufadi sakit ini sudah dari beliau yang didoakan. Pak siapa? Haji Supati. Oh iya iya. Ya. Sebelum doa saya bertanya ini untuk jamaah dan para musafir para gojek ini. Nah, kadang kalau motor sekarang bisa situ. Ayo bisa masuk di sini kosong. Dan saya yakin jamaah yang bawa motor kalau di ujung itu nggak nyaman, was-was kalau kolonnya hilang. Itulah barangkali jamaah juga harus cerdas, bawa motor kalau di jalan di sana kita nggak bisa lewat. Tidaknya. Dan yang saya tanyakan ini bagaimana kalau jamaah masuk wudhu terlebih dahulu mau menjalan rokaat sholat iman, akhirnya kacamatanya hilang. Itu bagaimana akhirnya kan tidak nyaman di sholat dulu keluar dulu nih saya sholat kacamata hilang. Masuk motor jamaah 3 tahun yang lalu kalau motor di sana buru-buru kejar juga sholat nggak dikunci Islam hilang juga motornya. Nah itu maksudnya
apakah yang terbaik jamaah itu usah buru-buru, relax aja, jangan ada ketinggalan. Karena udah ketinggalan dia hilang kesal, minyak hilang, kotornya hilang, itu segala hilang, kacamata hilang, hilang. Jadi terbaik bagaimana Ustaz, jamaah nggak usah buru-buru gitu mengajar sholat, yang akhirnya akan musibah kehilangan. Demikian saya. Baik. Kita doakan pada Bapak Supadi yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Pak Haji Supadi dan Ibu Hajah Pipit, ya. Siapa namanya? Ya, betul lah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Tambahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jamaah itu mendapatkan pahala 27 kali lipat. Baik itu mendapatkan dari awal sampai akhir ataupun mendapatkan satu rakaat pun tetap pahalanya 27 kali lipat. Itu indahnya sholat berjamaah. Imam sudah dapat, ibaratnya misalnya sholat maghrib sudah dapat 2 rakaat, kita datang buru-buru biar mengikuti 2 rakaat, ternyata terlambat. Ya, makanya tak usah buru-buru, betul. Kita pastikan dulu sudah terkunci motornya, pastikan dulu kacamata nggak ketinggalan. Ya, supaya tenang sholatnya. Jangan sholat ingat motor, sholat ingat sendal, sholat ingat kacamata. Ya, ini cuma kepada sendal ada yang hilang kan? Ya, ya itu. Nah, ini masih banyak begitu nih. Jadi walaupun dapat 1 rakaat, pahalanya sama dengan yang dapat dari awal. 27-nya sama, cuma mungkin kelasnya ya KW2 gitu. Kalau yang KW1 itu yang dari awal sampai akhir. 27 KW1, 27 juga KW2, itu kayak ini. Ya, dapat tahiyat akhirnya 27 juga. Nah, kalau kita nggak mau ngejar itu 1 pahalanya, kan sayang. Jadi untuk kita kejar untuk berjamaah biar nilainya 27 derajat, walaupun hanya dapat tahiyat akhir, tapi 27 KW2. Kualitas 2. Yang kualitas 1-nya adalah yang dari awal. Sama dengan sholat di Mekah, pahalanya itu kan 100.000 kali lipat. Itu yang di masjid 100.000 kali lipat KW1. Bagaimana kalau yang di halaman KW2? Yang di hotel KW3 100 lipat sholat berjamaah. Dan hotel bintang 5 atas di lantai 3 itu di Grand Jam-Jam itu masjid, itu sholat di masjid. Bawah sono halaman jamaahnya, sono masjid masuk. Itu sholatnya di hotel. Pulang sholat ditanya saya, Pak Ustadz, tadi kita sholat di hotel ya? Iya. Terus berjamaah ya? Emang pahalanya sama nggak dengan yang di masjid? Kalau 100.000 kali lipatnya sama, tapi KW3. Terus gimana? Ya yang bagus yang di dalam masjid, yang di halaman KW2. Ya.
Itu. Jadi kan sama Pak Edi, sama-sama jeruk. Jeruk nih, jeruk yang gede-gede harganya kan 40.000, yang ini yang kecil 30, yang ini 25 gitu. Sama jeruknya kan sama. Ya. Tapi kita pengen ngejar yang kualitas satu. Dan sebelum sholat akan berusaha usahakan untuk tidak ada lagi hubungannya dengan duniawi itu. Bagaimana supaya tenang walaupun naruh motor di sana tapi dikunci, jangan buru-buru, dikunci. Pastikan kalau bawa kunci ganda, Pak Yanto selalu bawa kunci ganda. Pastikan. Itu supaya tenang sholatnya. Iya. Baik, ada lagi yang bertanya? Kita nunggu waktu suruk biar lebih dari 5 menit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sama dengan Ustaz ini. Ini berkaitan dengan sholat. Kita itu setelah takbir, ingin saya ya, yang lain kan. Jadi kadang-kadang itu Allahu Akbar, karena di jalan itu lihat sesuatu, ya, berlama-lama yang adanya minor gitu kan, kadang-kadang lupa, apa susah untuk dihilangkan gitu. Jadi ketika Allahu Akbar itu kadang teringat beringat aja itu. Mungkin saya atau yang lain nggak tanya itu. Atau Allahu Akbar sholat, imamnya lagi baca apa Fatihah ya, ada anak-anak pada nangis pada teriak-teriak, itu lagi berselancar kemana-mana itu. Bagaimana caranya supaya hati itu bisa tetap gitu. Jadi bahwa kita itu sedang sholat sehingga tidak ada selancarnya tadi hilang. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang ya satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanyakan, ini kan setiap imam dijadikan imam untuk diikuti oleh makmumnya, gerakannya, rukunnya, sujudnya. Ini tadi ada di sebelah saya itu. Pada saat sujud terakhir itu, imam sudah bangun tahiyat itu masih sujud terus kita baca gerakan itu tahiyat. Misalkan mereka itu saat imam mengamalkan untuk imam ya, persis di sebelah saya kurang sangat benar. Imam sudah bangun nih, tahiyat, imam masih sujud nanti gitu. Mungkin dibaca gerakan pada apa saya nggak tahu. Akan hukumnya gimana? Baik, ya. Pertanyaan Pak Multazam itu hampir semua orang itu lagi sholat bisa saja terganggu dengan pikiran, baik itu apa yang dilihat sebelum sholat maupun apa yang didengar pada saat kita sholat. Apalagi jadi imam kan harus konsentrasi. Kayak teman-teman bacaan kadang salah itu kan pikirannya lagi banyak urusan itu. Ya. Kalau lagi banyak urusan, ruwet itu salah-salah bacaannya. Bagaimana cara menghilangkan itu? Itu memang butuh latihan. Artinya apa? Membanting setir dalam urusan sedang. Ingat ini. Saya ya, saya juga sering sama begitu. Mengembalikannya dengan cara saya, selesaikan urusan ini dulu. Selesaikan urusan sholat dulu. Jadi jangan mikirin terus, selesaikan sholat dulu. Selesaikan sholat saya. Ini udah berkali-kali itu, ya Allah. Dan kadang-kadang itu ingat ini, ingat utang, ingat ditagih orang, banyak pusing.
selesaikan yang ini dulu, selesaikan sholat dulu. Itu kembali dalam hati, selesaikan sholat dulu, sehingga yang itu minggir. Nah, kalau anak-anak berisik, suasananya berisik, jangan bergabung pikiran kita, hati kita dengan suasana yang sedang terjadi. Jangan bergabung. Ini gini, orang yang biasa di Wisma Asri ini nggak ada suara gaduh, tidurnya lelap, nyenyak. Agar orang yang dekat rel kereta itu, pintu kereta itu, dikit-dikit teng gitu kan. Tapi karena sudah terbiasa, tidur pulas aja dia. Giliran kita bertamu ke sana, agak bisa tidur itu, nggak bisa tidur. Oh, berisik banget. Dikit-dikit kereta lewat, bahkan apa bergetar, getar itu, karena nggak biasa, dan ditambah lagi kesel. Lah kalau udah kesel nggak biasa, nggak bisa tidur. Karena pikirannya dan hatinya terpaut dengan itu. Coba kalau cuekin, saya nggak pikirin itu suara anak-anak, saya nggak pikirin itu suara di lingkungan kita. Udah bodo amat. Ada orang gitaran aja, pules tidurnya. Tapi kalau kita ada rasa benci, rasa nggak suka, kemudian terpaut dengan suara tersebut, jengkel tuh nggak tidur tuh semalaman. Jerek, suara apa itu? Tapi kalau nggak usah dipikirin, segera memutuskan untuk tidak terbawa oleh arus itu bisa. Tadinya saya anak-anak begitu. Ustaz Budi pernah kan, ini pengurus bagaimana ini? Kalau begini caranya cepatan, besok saya nggak mau lagi di sini. Ingin nafsu, masih anak-anak, masih muda, ya, masih muda. Sekarang sudah jadi ustaz terkenal, sehingga kesini itu sudah nggak mau hadir, sudah wakil aja. Dia taklimnya sehari, pokoknya seminggu itu bisa sampai 30 tempat seminggu taklimnya. Jadi nggak bisa kemana-mana. Ya saya senangnya organisasi, kalau kayak dia nggak bisa untuk organisasi. Karena ajar di sini, pindah sini, ajar semua. Belum bisa memisahkan. Begitu kita ini suara berisik, terpaut ke sana, ke bawah, emosi. Anak siapa sih itu yang berisik ini? Kepikiran terus, udah kacau deh, nggak khusyuk. Nah ini harus dilatih supaya selesaikan sholat saya, terserah suara apa yang ada, itu sulit, itu nggak gampang, sulit. Tapi paling tidak kita bisa tarik, sempurnakan dulu sholatnya, selesaikan sholatnya. Dalam hati jangan ngomong ya, lagi sholat, dalam hati. Nah, itu caranya itu. Di samping memang kita sebelum sholat kan ada baca qul a'udzu birabbin nas ya. Nah, itu supaya jangan ada alladzi yuwaswisu, ada yang ragu-ragu, yuwaswis yang membisikin telinga kita. Alladzi yuwaswisu, setan pembisik kita, pembisik. Alladzi yuwaswisu. Nah, itu supaya baca doa itu. Qul a'udzu birabbin nas. Pertanyaan Bapak sebelahnya, jadi kalau kita ketinggalannya itu 3 kali berturut-turut dalam rukun fikih, ya, itu kita dianggap tidak makmum, artinya berpisah dari makmum dan imam, mufarokoh dalam bahasa Arabnya. Misalnya begini, makmum sudah Allah Akbar,
Imam sudah Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imam sudah ruku, kita belum. Imam sudah bangun dari ruku, kita masih berdiri terus. Bahkan imam sudah sujud, kita baru ruku, itu sudah batal makmumnya. Batal jamaahnya. Batal jamaahnya. Jadi dianggap tidak berjamaah. Dia sholatnya sah, tapi itu sholat sendiri. Ya, walaupun ada imam, sudah tidak ini. Kenapa? 3 kali berturut-turut rukun fi'li, gerakan 3, ketinggalan 3 kali gerakan ini. Kalau cuma sekali, nggak apa-apa. Apalagi di sujud terakhir, imam kan langsung, misalnya sudah selesai, Allahu Akbar, tahiyat. Ini masih nunduk, masih sujud, karena ada tambahannya, nggak masalah. Kalaupun ketinggalan cuma sekali ini kan, imam sudah Allahu Akbar, makmumnya belum, sempurnakan bacaan sujudnya. Nah, begitu dia Allahu Akbar, ngikutin imam sedang tahiyat akhir, ya, dianggap tidak ketinggalan karena hanya satu, itu gerakan satu, agak lama jaraknya. Ya, jangan sampai imam sudah salam dia masih sujud. Nah, ini yang keliru ya. Jadi sudah Allahu Akbar, walaupun lama bisa ngikutin tumak ninahnya pada saat imam itu baca tahiyat akhir. Begitu dia bangun Allahu Akbar, masih bisa at-tahiyatul, imam masih belum salam. Jangan imam sudah salam dia masih sujud, nggak boleh. Tidak lagi. Jadi lama boleh, tapi ada perkiraan imam ketika ini makmumnya bangun masih bisa mengikuti tahiyatnya imam. Itu. Karena ada yang kepengen nambah lagi tambahan doa-doa di akhir sujud itu. Kadang-kadang imamnya juga imam yang cepat. Imamnya cepat di tahiyat akhir, tahu kalau itu ada bacaan tambahan, tapi ada lupa, kadang-kadang lupa ya. Nggak nambah aja, ya nggak apa-apa. Yang penting subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali itu sudah sah. Jangan ketika kali, ekstrimnya 1 kali pun itu sudah sah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar, boleh. Itu fikih. Fikih seperti itu, tapi tasawuf nggak begitu. Nah, itu bedanya. Tasawuf karena tenang, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la, tenang, minimal 3 kali Allahu Akbar supaya tenang. Makanya ada orang sholat tarawih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu secara fikih asal ada tumak nina, tek 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 tek, subhanallah, 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 itu sah. Itu sah. Tapi kurang khusyuk. Ini cuma ambil sahnya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Amin. Allah. Pendek-pendek suratnya. Mendingan itu 2 huruf kalau Toha. 1 huruf. Dorin. Nun. Nun doang. Huruf nun. Itu sudah 1 ayat. Nun. Allahu Akbar. Dalam rangka ngetes ilmu itu di pesantren sudah dilakukan seperti itu. Ya. Jadi suratannya sholat tarawih itu nggak panjang-panjang, pendek-pendek kayak begitu. Karena dalilnya adalah setelah baca Fatihah, baca sebagian surat Al-Quran, ayat, meskipun 1 ayat boleh. Baca surah ayat, surah tempat Nun, Allahu Akbar. Nanti Yasin, Allahu Akbar. Qaf, ha, ya, ain, shad, kepanjangan 4 huruf. Dan itu kan panjangan, bacanya panjang semua. Iya, baik.
Cukup kali Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.